ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Maka apa tujuan dari sikap itu? Semata-mata kita untuk dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sempurna. Karena kita hidup di dunia ini hanya berapa kali? Sekali saja, ikhwan. Ketika orang dikasih kesempatan untuk pergi ke suatu tempat, dikatakan misalnya orang yang di penjara dikasih remisi untuk dapat pulang ke rumahnya sehari saja. Apa yang ia lakukan? Maka dia akan manfaatkan waktu yang sedikit itu. Begitu pula kita dikasih kesempatan untuk Allah untuk apa? Mencari bekal. Bekal untuk apa? Di akhirat kelak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal di akhirat adalah takwa. Tidak berguna lagi mal wala banun, harta anak tak berguna lagi. Hanya amal saja yang kita bawa kelak. Maka walaupun sedikit amal kita punya, akan tetapi itu continue khairan. Bisa kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak, bahwa kita continue untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Apa itu takwa? Anta amala bi taatillah ala nurin minallah rajaan thawabillah. Kita beramal saleh, ta'mal bi taatillah, ketaatan kepada Allah. Kita beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, dengan apa-apa yang Allah kabarkan, yang Allah ajarkan melalui rasulnya. Rajaan thawabillah, semata-mata kita mengharapkan sawab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dilihat, bukan ingin didengar. Kita beribadah itu, beramal saleh tersebut, takwa. Ya. Wa antatruka ma'siyatillah, dan engkau meninggalkan segala bentuk maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita pun melakukannya. Karena begitulah hakikat anak Adam. Membuat dosa. Ya. Kullu bani Adam, kullu abni Adam khata, pembuat dosa. Wa khair khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Disebutkan pula watbi sayyi'ati hasanah tambuha. Ketika kita melakukan perkara dosa, tergelincir kita, tazil aqdamana, terjatuh kita terpeleset dalam perbuatan dosa, ikuti perbuatan dosa kita dengan berbuat amal soleh. Apa itu? Istighfar. Itu sudah menapati kita adalah ketakwaan, dosa hati kita tidak hati yang sakit. Kita merasa kita berbuat dosa. Dari bentuk kita masa bersalah saja, ya Allah, aku melakukan dosa tersebut, istighfar sudah namanya itu. Ya? Tadi mana takwa itu? Antatruka ma'asiyatillah. Kita terus berusaha untuk meninggalkan semua bentuk maksiat pada Allah SWT. Ala nuri minallah. Tetapi yang Allah kabarkan, larang-larangannya. Ya? Khifan min azabillah, semata-mata kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Belum azan ya? Belum. Sedikit lagi. Maka itu hakikatnya kita. Kita mengerti agama ini, kita memahami sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita untuk agar ibadah kita sempurna, dan itu menjadi bekal kita di akhirat, di akhirat kelak. Itu sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Ada pula tambahan dari para ulama, bagaimana sikap kita terhadap manusia. Manusia yang mana ini? Maka yang paling utama untuk kita berbuat baik, ya, otomatis ketika datang perintah dari orang tersebut, kita harus memahami sikap kita terhadap orang tersebut. Siapa dia? Kedua orang tua. Kedua orang tua.
Ketika Allah menyebutkan dalam Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, langsung setelah Allah perintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya, sembahlah Allah dan jangan syirik kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, langsung sebutkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Minanya dari azamnya, agungnya perintah Allah tersebut, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepada selain Allah. Ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, langsung. Subhanallah. Ini di antara pentingnya kita menjaga sikap kepada orang tua. Wa la taqul lahuma uffin. Jangan kita berkata walaupun kepada kedua orang tua kita. Karena datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda. Wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia aku harus berbuat baik padanya? Ummuk, ibumu. Summa man, summa ummuk. Siapa lagi Rasulullah untuk berbuat baik pada manusia itu? Ibumu. Summa man, ummuk. Siapa lagi? Ummuk, ibumu. 3 kali sebutkan. Baru bapakmu. Maka jangan kita pernah merasa ketika kita sudah berhasil, sudah sukses, lantas kita tidak memperhatikan kedua orang tua kita dengan merasa aku telah ngasih banyak harta kepada orang tuaku, kasih rumah, kasih macam-macam, sehingga kita sepelekan kepada orang tua kita, sikap kita tidak baik kepadanya. Hati ikhwan. Ketika ada kisah seorang pemuda dari Yaman, Masya Allah, kisah yang sangat menakjubkan. Kisah seorang pemuda dari Yaman, ibunya ingin berhaji dari Yaman. Berapa jauh Yaman? Dari Saudi, dari Makkah, jauh sekali. Dan tidak ada pesawat kala itu, tidak ada kapal kala itu. Hanya bergantung pada unta dan kekuatan tubuhnya. Dia gendong ibunya untuk pergi berhaji. Sesampainya di Makkah, dia gendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Ketika ketemu dengan Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, hal jazaituha, aku menggendong ibuku untuk tawaf di Ka'bah. Aku gendong dari Yaman bawa ke Makkah untuk tawaf di Ka'bah. Hal jazaituha, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha. Satu hempasan nafas saja. Satu hempasan nafas saja. Wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha. Tidak cukup untuk membalasnya. Satu hempasan nafas saja untuk melahirkanmu. Tidak cukup untuk membalasnya. Hatta kita berikan emas sebesar gunung Uhud, kita kasih orang tua kita, la yakfi. Satu hempasan nafas saja untuk melahirkan kita, ikhwan. Berapa banyak kita dapat di berita anak bunuh bapak, anak bunuh ibu. La haula wala quwata illa billah. Lagi-lagi tidak mengerti bahwa ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajarinya. Wa'iyadu billah. Maka kita sebagai seorang muslim yang faqih, yang paham agama, mulailah kita berbuat baik kepada orang tua kita, apapun keadaannya. Bismillah. Karena besarnya pahala orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ada sahabat yang tidak mau minum susu, ya, karena apa? Mendahului orang tuanya. Anak yang merengek-rengek minum, abi mau susu abi. Ya. Ibuku dulu, orang tuaku dulu. Maka mendapatkan fadilah yang besar ini sahabat ini, subhanallah. Itu ikhwanifillah rahimakumullah, bahwasanya hakikat hidup kita ini berputar semuanya. Nanti intinya adalah kita dalam rangka untuk menghabiskan umur ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang sangat indah sekali.
disebutkan oleh seorang penyair, tazawwadu minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajra. Berbekallah kalian kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ya, ketika jannal lail, ketika telah berganti malam menjadi pagi, kita tidak mengetahui apakah hakikatnya kita masih dapat hidup di pagi hari. Tazawwadu minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailu hatta isu ila al-fajr. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubidat arwahu fi dhulmati qabri. Berapa banyak wanita yang dihiasi untuk suaminya, pengantin wanita dihiasi begitu cantiknya untuk suaminya, akan tetapi mati pada kala itu. Wa kamin fatan, untuk pemuda, berapa banyak pemuda yusbih wa yumsi, ya, pagi dan sore harinya dhahikan, tertawa terbahak-bahak, waqad utiya akfanu wa huwa la yadri, padahal kain kafannya sudah disiapkan. Wa kamin sigarin yurtaja tula umrihi, banyak anak kecil yang diharapkan, oh nanti anakku udah besar akan menjadi seorang yang hebat, diharapkan jadi seorang yang sukses, akan tetapi di masa kecilnya sudah Allah panggil. Wa iyadu, tidak ada yang menjamin. Wa idza jaa ajaluhum wa yastakhiruna sa'ah, ketika datang ajal itu, tidak ada yang bisa, oh tunggu sejam, tunggu nanti, tunggu besok. Wa idza jaa ajaluhum wa la yastakhiru, tidak bisa ditunda lagi ketika datang ajal itu. Ikhwani fillah rahimani rahimahullah taala, lagi-lagi tazawwadu bittuqa, bertakwalah, karena sebaik-baik bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa